Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, untuk sekarang untuk KM mohon nanti absennya setelah pembelajaran dikumpulkan, kebapakan. Untuk selanjutnya yaitu kita merefleksi terlebih dahulu materi yang sebelumnya, yaitu tentang sejarah perkembangan Islam yang ada di Nusantara. Nah, apakah ada yang masih ingat bagaimana sejarah perkembangan Islam di Nusantara tersebut? Nampaknya kalian sudah mengerti ya apa itu bagaimana sejarah peradaban Islam yang ada di Nusantara. Oke, untuk materi sekarang yaitu perkembangan atau sejarah perkembangan Islam yang ada di Argentina, Amerika Serikat, dan juga di Brazil. Oke, untuk sekarang kita akan membahas bagaimana sejarah perkembangan Islam yang ada di Amerika Serikat. Oke. Nah, sejarah Islam di Amerika Serikat bermula sejak sekitar abad ke-16. Nah, di mana Estevanico dari Alzamor adalah muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Nah, jadi di Amerika Serikat ini bermula dari abad ke-16 yang dipelopori oleh Estevanico dari Alzamor. Kemudian kedatangan yang paling awal dari imigran Muslim adalah antara lain. Kemudian kedatangan paling awal Muslim imigran itu adalah antara tahun 1875 dan 1912. Nah, di mana kawasan di kawasan pedesaan, yang sekarang menjadi kota Suriah, Yordania, Palestina, dan juga Baghdad, Israel. Nah, pada tahun 1924 aturan keimigrasian Amerika Serikat disahkan yang segera membatasi gelombang kedua imigrasi dengan memberlakukan sistem kuota negara asal. Nah, kemudian periode imigrasi yang ketiga di mana terjadi pada tahun 1947 sampai 1960. Nah, di mana terjadi peningkatan jumlah muslim yang datang ke Amerika Serikat. Nah, yang kini berasal dari negara-negara luar yang ada di Timur Tengah begitu. Kemudian gelombang keempat kemudian terjadi pada tahun 1965. Nah, di mana pada saat itu saat di masa Presiden Lyndon Johnson yang menyongsong rancangan undang-undang keimigrasian yang menghapuskan sistem kuota negara asal yang sudah bertahan lama seperti itu. Oke, untuk sekarang apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oke, nampaknya kalian sudah mengerti ya bagaimana sejarah perkembangan Islam di Amerika Serikat. Nah, untuk sekarang kita membahas tentang sejarah perkembangan Islam di Brazil. Nah, sejarah Islam di Brazil dimulai dengan masuknya orang-orang Afrika dalam bentuk perbudakan. Nah, sejak tahun 1550, orang Portugis telah menggunakan budak bangsa Afrika untuk bekerja di kebun tebu. Nah, yang sebelumnya dimusnahkan oleh penduduk setempat. Kemudian Brazil menerima 37% dari seluruh budak Afrika yang diperdagangkan. Nah, kemudian yang berjumlah sekitar 3 juta orang. Seperti itu. Oke, kemudian sekarang masjid yang ada di Brazil. Nah, apakah ada yang tahu
Masjid apa saja yang ada di Brazil? Belum tahu? Oke, kita akan membahas masjid yang ada di Brazil. Nah, masjid yang ada di Brazil ini sekitar 150 masjid. Nah, yang tersebar di Santiago Brazil, dan kemudian yang berjumlah terus bertambah tiap tahun ke tahunnya. Nah, kemudian di São Paulo sendiri jumlah masjid terdapat 8 masjid. Di antaranya 7 masjid. Di masjid itu Masjid Sunni, dan yang satu lagi itu Masjid Syiah, seperti itu. Nah, itu perkembangan Islam di Brazil. Kemudian sekarang melompat lagi sejarah perkembangan Islam di Argentina yang terakhir, oke? Nah, sejarah Muslim di Argentina dimulai lebih dari 1 abad yang lalu, sehingga hingga tahun 1850. Nah, Islam masuk melalui imigran yang sebagian besar berasal dari Suriah atau Lebanon. Nah, yang berusaha melarikan diri dari kekuasaan Ottoman, seperti itu. Kemudian konflik yang terjadi dalam penyebaran Islam di Argentina. Nah, yang pertama yaitu hingga pemilu tahun 1989, umat Muslim di Argentina nyaris tidak terlihat, seperti itu. Nah, lembaga-lembaga keislaman yang ada di sana hanya dikenal dengan lingkungan tempat mereka tinggal saja, gitu, beroperasi atau oleh negara komunitas itu saja, seperti itu. Nah, yang kemudian konflik yang kedua yaitu hal ini yang berubah ketika Carlos Saul menjadi presiden Argentina. Nah, ia merupakan seorang keturunan Muslim Suriah dan sempat memeluk agama Islam pada awalnya, seperti itu. Kemudian presiden ini memeluk agama Katolik karena persyaratan menjadi presiden. Nah, banyak orang dia tetap menjadi Muslim. Kemudian istrinya yang tidak pernah meninggalkan Islam dengan terbuka menyatakan agamanya, dan putranya yang meninggal pada tahun 1995 yang dimakamkan di pemakaman Muslim, seperti itu. Itu konflik dalam sejarah penyebaran Islam di Argentina. Oke. Sekarang kondisi keadaan Islam yang ada di Argentina. Oke, pada saat ini hingga saat ini Argentina memiliki penduduk Muslim dengan jumlah 800.000 hingga 1 juta jiwa, atau sekitar 1,8% dari seluruh penduduk yang menjadi negara Amerika Latin yang jumlah Muslimnya terbanyak, seperti itu. Kemudian, mungkin materinya cukup sekian. Untuk sekarang kalian nanti ditugaskan untuk merangkum atau meresum materi-materi yang sudah tadi Bapak sampaikan, kemudian nanti dikumpulkan di Kosma, dan Kosma nanti absennya dikasih ke Bapak. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita mengucapkan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya, dari Bapak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.